Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 165. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Saat Xiaoyan sedang memperhatikan sosok yang dibicarakan oleh Sun Er, sosok itu tampak menyadari sesuatu. Ia menoleh menatap Xiaoyan, lalu tersenyum tipis. Oleh karena itu, Xiaoyan pun mengamatinya lebih dalam. Senyum itu seakan menunjukkan niat baik. Tapi di matanya ada rasa waspada yang semakin kuat. Ia pun menoleh ke arah Sun Er dan berbisik pelan. Orang ini sangat berbahaya. Dengan tatapan serius, Sun Er menjawab. Dia bernama Hun Yu. Dari informasi yang kami dapat, persaingan di dalam klan kuno seperti klan Hun sangatlah kejam. Mereka yang gagal biasanya berakhir tragis. Tapi Hun Yu dikabarkan tidak pernah sekalipun mengalami kegagalan. Semua pesaingnya tumbang di bawah kakinya. Lebih dari itu, dia juga mewarisi garis keturunan dewa dari klan Hun. Mendengar penjelasan itu, tatapan Xiaoyan semakin tajam. Tidak heran, pria itu tak pernah kalah. Garis keturunan seperti itu jelas menandakan potensi luar biasa. Di sisi Gu Qingyang, dia pun menyela. Hunya ini berbeda dengan anggota klan Hun lainnya, yang selalu ingin bertarung dan merebut jiwa orang lain setiap kali membuka mulut. Penampilannya memang ramah, tapi pada dasarnya dia licik dan kejam. Di sisi Xiaoyan, ia pun perlahan mengangguk. Dalam hatinya, ia sudah menandai Hun Yu sebagai musuh berbahaya. Jika ada kesempatan, ia pasti akan menyingkirkan orang ini pertama kali. Sembari mengamati sekeliling, lantas Xiaoyan bertanya, apakah kali ini kita akan benar-benar melancarkan serangan besar untuk menembus gelombang binatang buas? Sun Er pun mengangguk dan berkata, ya, setelah susunan pasukan selesai, kita akan menyerbu masuk bersama. Tak ada satupun faksi yang sanggup menerobos sendirian. Jumlah binatang buas terlalu besar. Saat itu, kita harus bergabung dengan yang lain. Oleh penjelasan itu, Xiaoyan pun mengangguk. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara tenang menggema dari alun-alun. Sumbernya adalah Hun Yu. Ia berkata, semua orang, kita harus sadar akan kondisi kita sekarang. Tujuan kita adalah pohon kuno Bodhisattva yang berada di bagian terdalam wilayah tanah air kuno. Entah nanti kita akan saling berselisih setelah sampai di sana, itu urusan belakangan. Saat ini, tak ada satupun faksi yang mampu menembus gelombang binatang sendirian. Satu-satunya jalan adalah membentuk aliansi. Kita harus bersatu. Hanya dengan kekuatan bersama, kita bisa mencapai pohon kuno Bodhisattva. Aliansi ini tak akan memandang senioritas atau peringkat. Tak ada yang akan memberi perintah. Semua saling mendukung. Siapapun yang tidak setuju bisa tinggal di sini. Tapi jangan menyesal jika pulang dengan tangan kosong. Semua orang yang ada di sana pun mulai mengangguk setuju. Begitu juga dengan Ali dari salah satu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Ia berkata, Hun Yu, kau benar, suku Heaven Demon Phoenix akan ikut dalam upaya ini. Hun Yu pun tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah pria itu. Ia lantas berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Jiu Feng. Di sisi Xiaoyan, sembari memperhatikan Jiu Feng, ia pun berkata, orang itu sepertinya juga bukan sosok biasa. Gu Qingyang di sampingnya pun menjelaskan, dia adalah calon kepala suku berikutnya dari Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode kultivasi khusus, yang membuatnya bisa menggunakan teknik mata yang sangat langka dan berbahaya. Xiaoyan pun mengangguk atas penjelasan itu. Setelah semua orang setuju, Hun Ya pun kembali berkata, kalau begitu, mari kita segera berangkat. Sekarang tengah hari, ini waktu yang pas untuk segera menerobos. Di sisi Sun Er, ia pun berkata, kita juga harus bersiap. Meskipun semua orang berkumpul, kemungkinan berhasil menembus gelombang binatang tidak lebih dari 10%. Hun Yu dan Jiu Feng tahu itu, tapi mereka hanya ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk membuka jalan, lalu memanfaatkan celah untuk menerobos. Kebanyakan orang di sini pada akhirnya hanya akan jadi santapan binatang buas. Mereka benar-benar meremehkan wilayah tanah air kuno. Mendengar perkataan Sun Er, Xiaoyan lantas bertanya, bahkan dengan barisan sebesar ini tetap tidak cukup. Tak lama setelah itu, semua orang pun bergegas pergi. Nah,
Kurang dari 10 menit, mereka sudah menempuh jarak puluhan kilometer. Saat melewati pegunungan hijau terakhir, dataran hitam tak berujung terbentang di depan mata. Tatapan Xiaoyan menembus kerumunan besar, lalu tertuju pada pemandangan di depan. Di dataran itu dipenuhi lautan binatang buas. Melihat itu, Xiaoyan pun bergumam. Ini gelombang binatang dari wilayah Westerland kuno. Sungguh mengerikan. Pandangan Xiaoyan kembali melayang jauh ke balik gelombang binatang tak berujung itu, ke arah kegelapan di kejauhan. Ia lanjut bergumam, apakah pohon kuno Bodhisattva berada di balik sana? Xiaoyan yang masih terkejut melihat kedahsyatan gelombang binatang buas, mendengar suara Hunyu kembali bergema. Ia berkata, semuanya, gelombang binatang sudah di depan. Sekarang saat terbaik untuk menyerang. Karena akulah yang mengusulkan aliansi ini, orang-orangku akan menempati posisi paling berbahaya terlebih dahulu. Tapi begitu kami kelelahan, kami akan mundur, dan giliran itu jatuh pada yang lain. Mendengar seruan itu, Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Ia mengenal hal Absol. Mengandalkan niat baik mereka, itu hanyalah lelucon. Hunyu melanjutkan, semuanya, bersiap untuk menyerang. Sembari mengatakan itu, tatapannya menyapu kerumunan besar, lalu berhenti sejenak pada Xiaoyan dan Sun Er. Sesaat kemudian, ia beserta kelompoknya pun memulai serangan. Di sisi kelompok Xiaoyan, mereka juga perlahan naik ke langit, memilih berada di bagian tengah, bukan di barisan depan. Tekanan di posisi itu lebih ringan. Di sisi kelompok Hunyu, mereka segera membentuk formasi terbentuk panah, dengan Hunyu memimpin di ujungnya. Dengan formasi yang sudah terbentuk, Hunyu melambaikan tangannya. Tubuhnya memimpin serangan. Suara angin kencang memakakkan telinga saat mereka melesat menuju gelombang binatang. Formasi panah itu mengikuti dari belakang, bergemuruh seakan langit berguncang. Dengan raungan itu, gerombolan binatang buas segera menyadari kedatangan mereka ketika jarak hanya tersisa 10.000 kaki. Raungan penuh kekerasan mengguncang langit, memancing lebih banyak binatang buas dari kejauhan. Dalam sekejap, mereka pun sampai ke tempat itu. Doji yang menakutkan menyembur dari tubuh kelompok Hunyu, menghancurkan semua binatang buas dalam radius 1000 kaki menjadi genangan darah. Seketika, barisan manusia itu menerobos masuk ke dalam lautan binatang. Di sisi kelompok Xiaoyan yang berada di tengah, sesekali melepaskan pilar Doji untuk menumbangkan binatang buas yang mendekat. Nah, seperti yang diperkirakan, setelah menembus sejauh 10.000 kaki, tekanan di sekeliling mulai melonjak. Binatang buas yang lebih kuat muncul, sebagian bahkan sekelas Dozong. Atas hal itu, Sun Er pun melepaskan pilar Doji, membunuh 2 binatang Dozong sekaligus. Wajahnya serius ketika ia berkata, kita sudah mulai menghadapi binatang sekelas Dozong. Jika terus maju, kita pasti akan bertemu dengan setara Dozun. Saat itulah pertempuran sebenarnya dimulai. Semua harus berhati-hati, jangan sampai terjebak. Di sisi depan, formasi terus bergerak. Hunyu dan pasukannya di depan tampak seperti melakukan yang terbaik menahan serangan. Kemajuan berlangsung cepat, tapi setelah 20.000 kaki, laju perlahan melambat. Binatang buas semakin kuat, pertempuran semakin sengit, dan korban mulai berjatuhan. Dalam kekacauan itu, Xiaoyan menyadari sesuatu, bahwa Hunyu dan para ahli hal Absol di barisan depan tiba-tiba menghilang. Posisi terdepan kini diisi oleh para ahli dari faksi lain yang dipaksa maju. Mereka terjebak, tak bisa mundur. Doji mereka terkuras habis, dan begitu kelelahan mereka dicapi-capi binatang buas dalam sekejap. Di sisi Xiaoyan, ia yang menyadarinya, ia menyapu barisan yang tinggal 1/10-nya. Di belakang, Hunyu muncul lagi, dengan senyum lembut yang kini tampak menyeramkan di tengah lautan darah. Sun Er di sampingnya pun segera berkata, Xiaoyan, kekuatan ini akan segera hancur. Begitu Hunyu bergerak, kita harus segera mengikutinya. Sisanya, kita hanya bisa mengenalkan diri sendiri. Di sisi lain, seekor binatang raksasa berlapis logam hitam muncul di depan, menghantam puluhan orang hingga hancur berkeping-keping. Saat itu pula, saat jalur tertutup, Hunyu dan pasukannya justru melompat tinggi, melewati semua orang lalu melesat ke depan dengan cepat. Melihat pergerakan mereka, Xiaoyan pun segera berseru, ikuti mereka.
Segera tubuhnya melesat maju, diikuti oleh Sun Er dan yang lain. Dan di sisi lain, ratusan orang yang tersisa langsung dilahap oleh binatang buas. Shin pun berpindah di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan. Ia pun segera bergumam, "Kita masih berada di dalam gelombang binatang buas. Apa mungkin di bagian belakang akan ada yang lebih kuat?" Sesaat setelah gumaman Xiaoyan, raungan ganas tiba-tiba menggema. Mendengar itu, Xiaoyan pun berpikir, jangan-jangan kelompok di belakang sudah dilahap habis. Setelah memikirkan itu, Xiaoyan pun lantas berkata, "Semuanya, hati-hati, pertahankan formasi seperti tadi. Saudara Qingyang, mari kita berdua membuka jalan di depan." Xiaoyan pun segera melompat ke depan, memimpin. Begitu perhatian binatang buas sepenuhnya beralih pada mereka, tekanan yang datang akan berlipat ganda. Mereka harus mempercepat laju atau terjebak selamanya di sini. Di sisi Qingyang, ia mengangguk dan segera bergerak ke samping Xiaoyan. Formasi segitiga pun terbentuk. Xiaoyan pun berseru, "Serbu!" Bersamaan dengan seruan itu, api surgawi melonjak dari tubuhnya, segera membentuk naga api. Dengan satu ayunan ekornya, ratusan binatang buas terhempas hingga hancur. Ditambah lagi, ia pun melancarkan segel pembalik laut. Di sisi Qingyang, ia juga mengerahkan kekuatannya. Ratusan serangan telapak tangan dilepaskan sekaligus, melumat habis barisan binatang di sisi lain. Sun Er, Cailin, Yun Yun, hingga Xiao Yixian juga turun tangan. Gelombang doji mereka menyapu habis semua binatang dalam radius 100 meter. Mereka maju dengan kecepatan tinggi, menembus 1000 kaki hanya dalam sekejap. Di sisi lain, kelompok Hunyu juga mulai mengerahkan kekuatan sejati mereka. Dalam radius 1000 kaki, tak ada seekor pun binatang buas yang bisa mendekat. Shin berpindah lagi, kembali ke kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bertanya, "Berapa lama lagi?" Sun Er dengan cepat menjawab, "Kita sudah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang. Kalau kecepatannya terus begini, dalam setengah jam kita bisa keluar. Dengan syarat kita tidak bertemu binatang buas kelas tinggi. Bahkan, kami pun belum pernah menembus sejauh ini. Sisanya hanya bisa ditebak dari catatan klan." Setengah jam berlalu. Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau begini terus, kita tak akan bertahan lama, bahkan dengan pil pemulih." Di sisi Sun Er, ia tiba-tiba berkata, "Kelompok Hunyu sudah menghilang." Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan, lalu berganti menjadi sukacita. Ia lantas berkata, "Itu artinya kita sudah hampir keluar. Cepat, percepat lagi." Dengan satu lambian tangannya, Xiaoyan melepaskan serangan dahsyat. Beberapa binatang Dozun bintang 9 terhempas mundur, memberi jalan bagi mereka. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk menerobos. Semangat semua orang melonjak. Doji mereka dipicu hingga batasnya. Serangan demi serangan membantai binatang yang menghadang. Segera, ledakan juga terdengar. Doji Xiaoyan yang meledak membentuk naga api segera menghantam seekor binatang raksasa setinggi 1000 kaki. Dalam sekejap, tubuh monster itu hancur menyembur darah pekat. Mereka langsung melesat keluar dari tubuh monster itu, terbang ke udara, lalu mendarat di dataran luas di sisi lain. Xiaoyan bersiaga, dojinya mengalir deras secara refleks, tapi anehnya tak ada serangan lanjutan. Saat ia mengangkat kepalanya, pandangannya terhenti. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berdiri 100 kaki jauhnya, mengaum buas dengan mata merah. Namun, tak satu pun berani maju. Melihat para monster itu, kelompok Xiaoyan saling pandang. Mereka terkejut. Perlahan, rasa lega menyelimuti hati mereka. Di sisi Xiaoyan, ia menghela nafas lega, lalu menoleh ke depan. Jauh di tengah dataran kosong, sebuah pohon raksasa berdiri menjulang. Daunnya hijau subur. Auranya kuno memancarkan cahaya lembut yang sesekali berubah menjadi bentuk misterius. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Aura tua terpancar dari pohon itu membuatnya terpesona. Ia lantas berseru, Itu adalah pohon kuno Bodhisattva." Nah, baiklah. Untuk pembahasan dari Battletoad Level Season 5 episode 165, ingin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.